Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di bab kelima, yaitu relasi dan fungsi. Relasi, apa sih relasi? Nah, relasi dan fungsi itu ada perbedaan ya. Jadi nanti kalian akan paham setelah kita pelajari relasi ya. Relasi dan fungsi adalah dua hal yang sangat berbeda. Di sini relasi belum tentu fungsi, sedangkan fungsi sudah pasti relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, relasi diartikan sebagai hubungan atau kaitan suatu hal dengan hal lain. Misalnya hubungan antara himpunan alat musik tradisional dan daerah asalnya, himpunan pemain sepak bola dengan klubnya, himpunan suatu bilangan dan nilai kelipatannya. Pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jika anggota dari suatu himpunan dapat dipasangkan dengan anggota himpunan lain sehingga pemasangan tersebut menghasilkan suatu hubungan, maka hubungan tersebut disebut relasi. Suatu relasi R dari himpunan A ke himpunan B membutuhkan suatu hubungan yang berupa kalimat terbuka yang menyatakan hubungan A anggota himpunan A dengan B anggota himpunan B, sehingga AB anggota AB. Relasi R dari suatu himpunan A ke himpunan B dituliskan R A ke B ya, dibacanya R, fungsi R itu A-nya adalah A ke B. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram panah dan koordinat Kartesius. Gambar 1-1 ini menunjukkan himpunan A dan himpunan B. Ini himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B. Himpunan A ada 2, 3, 4, 5, 6, kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hanya menunjukkan himpunan ya, belum ke relasi. Nah, kita lanjut ke gambar 1-2. Gambar 1-2 ini menunjukkan bahwa relasi ya, tadi dari himpunan A ke himpunan B. Relasinya apa? Relasinya adalah faktor dari A faktor dari B. Nah, ini disajikan dalam bentuk diagram panah ya, dalam diagram panah. Kita bisa melihat di sini 2 itu faktor dari 2. Kemudian 2 faktor dari 4. 2 faktor dari 6. Ya. Untuk 3 faktor dari 3 dan 3 itu faktor dari 6. 4 faktor dari 4. Kemudian kalau 5 gimana? 5 faktor dari 5. Kemudian untuk yang 6 adalah faktor dari 6. Seperti itu untuk himpunan yang di sini. Dalam hal ini kita menuliskan dalam bentuk diagram panah ya. Nah, nanti bisa kita sajikan dalam bentuk diagram berurutan ya, atau himpunan berurutan ya, himpunan berurutan, atau dengan nanti kita bisa gambarkan dengan koordinat Kartesius. Oke. Di sini ada contoh lagi. Nah, di sini contohnya adalah relasinya lebih satu dari.
ya. Kalian bisa ngelihat 2. Kalau A lebih 1 dari B gimana? Ya. A-nya 2 lebih dari 1. Kalau 3 lebih dari 2, 4 lebih dari 3, kemudian 5 lebih dari 4, 6 lebih dari 5. Nah, di sini 6 nggak ada pasangannya. Nah, relasi lebih dari 1 dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan berpasangan berurutan. Ya, di sini 2,1, 3,2, 4,3, 5,4, dan 6,5. Relasi A faktor dari B. Ya. Tadi sudah kita gambarkan dalam bentuk diagram panah ya. Kalau kita lihat tadi ini ya. Tadi ke diagram panah faktor yang tadi. Nah, di sini ya, ini kita udah ke diagram panah. Nah, sekarang kita ubah ke diagram bukan diagram ya, himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti ini ya. Di sini kita nyatakan relasi A faktor dari B kita nyatakan dalam himpunan berpasangan berurutan. Di sini 2,2, 2,4, 2,6 ya, dan seterusnya seperti ini. Ya, ini adalah himpunan berpasangan berurutan ya. Nah, kemudian gimana kalau kita nyatakan relasi A faktor dari B tadi ke bentuk ke dalam grafik Kartesius ya, seperti ini. Kita tunjukkan di sini 2 pasangannya dengan 2. Oke, kita lihat gimana sih menemukan atau menggambarkan 2,2 itu ya. Kita lihat. Nah, di sini 2 pasangannya dengan 2. X-nya 2 ya, X-nya 2, kemudian Y-nya 2. X-nya 2 ya, X-nya 2, Y-nya 4. Oke. Kemudian X-nya 2, Y-nya berapa? Y-nya 6. Nah, ini X-nya 2, Y-nya 6. Lanjut 3,3. 3,3. X-nya 3, Y-nya 3. Ya. 3,6. X-nya 3, Y-nya X-nya 3 ya. X-nya 3, Y-nya 6. Kemudian 4,4. X-nya 4. Nah, ini X-nya 4, Y-nya 4. 5,5. X-nya 5. Ini X-nya, Y-nya 5. X-nya 6. X-nya 6. Y-nya 6. Oke, seperti itu ya. Kalau tadi kita tunjukkan cara menggambar relasi A faktor dari B kita nyatakan dalam grafik Kartesius. Oke. Kita ke daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Perhatikan relasi dari diagram panah di bawah ini ya. A lebih 1 dari B ya. Di sini himpunan A-nya ya. Himpunan A-nya ini ya, ini himpunan A. Kemudian ini adalah himpunan B-nya. Himpunan bilangan B. Nah,
berdasarkan relasi di atas kita bisa melihat himpunan A. Himpunan A itu apa sih? Himpunan A itu himpunan A itu adalah 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, di sini 2, 3, 4, 5 dan 6. Disebut daerah asal atau domain. Kemudian B, ini B ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, ini adalah kodomainnya. Nah, satu lagi daerah hasil. Daerah hasil atau ring, ya. Daerah hasil atau ring itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, ya. Hasil dari pemetaan A ke B. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya pada B ini. 1, 2, 3, 4, 5 pada B. Nah, ini adalah hasilnya yang mempunyai pasangan dengan A. Ya. Itu tadi daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Jadi apa sih yang dimaksud dengan daerah asal atau domain? Daerah asal yang anggota-anggotanya dipetakan oleh suatu relasi atau fungsi. Apa itu daerah kawan atau kodomain? Adalah daerah yang anggota-anggotanya merupakan tujuan pemetaan dari suatu relasi atau fungsi. Ya. Kemudian untuk daerah hasil atau ring adalah hasil pemetaan yang merupakan bagian dari kodomain. Nah, oke. Untuk memahami penentuan daerah asal dan daerah hasil, ya, kita lihat di sini ada beberapa grafik yang disajikan. Kemudian kalian bisa menentukan mana sih daerah asal dan daerah hasil untuk setiap grafik, ya. Kemudian nanti kalian bisa melihat, kita bisa menemukan pola atau aturan dalam penentuan daerah asal dan daerah hasil dari suatu relasi yang disajikan. Ya. Kita selesaikan yang nomor yang A. Yang A. Gimana ini yang A? Kita mau melihat daerah hasilnya. Daerah hasilnya. Nah, ini daerah. Ya. Kita lihat daerah hasilnya, ini daerah asalnya berapa ini? Ya, daerah asalnya. Daerah asalnya itu sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat ini daerah asalnya adalah 2 ya. Min 2. Kemudian berapa lagi? Min 1. Kemudian 0. Ya. Kemudian 1. Ya, ini daerah asalnya. 2. 3. Ya, daerah asalnya. Kemudian hasilnya berapa? Ya, hasilnya berapa di sini? Kalau kita sajikan dalam bentuk diagram himpunan berpasangan, ya, ringnya berapa ini? Ya, atau Y-nya ya. Y-nya kita lihat bahwa daerah hasilnya itu adalah
Ini min 2 pasangannya dengan 1. Pasangannya 1. Kemudian min 1 pasangannya dengan 2. 0 pasangannya dengan 3. 1 pasangannya dengan 4. Kemudian 2 pasangannya dengan 5. Untuk 3 pasangannya dengan 6. Ya, atau kalau mau ditulis dalam himpunan pasangan berurutan, maka bilangannya adalah min 2, 1, kemudian min 1,2, 0,3, 1,4, 2,5, 3,6. Ya. Nah, untuk yang B, daerah asalnya gimana? Kita lihat daerah asalnya di sini. Daerah asalnya itu adalah X, kan ini min 3 karena ada dia pakai garis lurus ya. Artinya semua bagian di sini ikut atau merupakan anggota himpunan bilangan ini ya. Nah, di sini kita punya batasan bahwa X-nya itu terletak di antara min 3 ya, min 3 di sini nggak ikut ya. Min 3 X pakai ya, min 3 sampai batasannya 3. Kemudian gimana? Ringnya gimana? Ya, kita lihat ringnya. Ringnya ini kita mulai dari 0 ya, 0 sampai 6. Ya, kita lihat hasilnya. 0 sampai Y-nya ya. Y-nya itu 0 sampai 6. Ya, dimana X dan Y-nya itu anggota bilangan real. Untuk yang nomor C ya, yang C gimana ini? Daerah asalnya gimana? Nah, daerah asal kalian bisa ngelihat di sini hanya batasannya karena terbatas hanya sampai min 3 ya. Nanti di sini daerah asalnya itu ya, daerah asalnya adalah X. Nah, di sini ada panah yang mungkin lebih ke tak hingga ya, artinya nanti dia masih bisa nerus ya di saat di sini. Jadi X-nya itu terletak di antara, atau X-nya itu semuanya nanti semua, karena di sini ada panahnya maka dia akan bisa, artinya bisa diperluas untuk grafiknya, maka bisa ditulis X-nya daerah asalnya itu X lebih besar atau sama dengan min 3 ya, dimana X-nya itu anggota bilangan real ya. Kemudian gimana untuk daerah ringnya ya? Ringnya kita ngelihat Y-nya. Gimana Y-nya ini? Y sedemikian rupa, Y-nya batasan Y itu
kita Y ya, dari sini kita lihat di sini ke sana ya, artinya ini juga ketahui nggak, karena X-nya juga nanti batasannya juga ya, X-nya tapi mulainya dari 0. X-nya itu Y-nya ya, maaf, Y-nya lebih besar atau sama dengan 0 ya, dimana Y-nya anggota bilangan real. Oke, cukup sekian dulu pelajaran untuk relasi. Nanti kita akan lanjut lagi pada video selanjutnya.